Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Langsung ya guys ya. Kemarin ada diskusi menarik ya di grup ya. Dan ini ada pertanyaan ya. Ini saya usahakan bikin videonya sebentar. Nah ini ya. Bang guys, kemarin kita ada diskusi tentang kenapa OB terkuat di dunia yang sudah memenuhi syarat dijebol. Lalu ini ya. Nah, kenapa OB terkuat di bumi ditembus? Nah ini ya guys ya. Kenapa OB terkuat di bumi tembus padahal confluence lengkap? Fresh, sweep shadow sebelumnya punya imbalance tanpa transfer. Ini gold M15. Lalu ada lagi, sebentar saya carikan ya. Nah ini ya guys ya. Kenapa OB12 tembus dan kenapa yang 3 baru kuat? Padahal syarat sama untuk OB terkuat di bumi. Why? Nah ini ya guys ya. Nomor 1, oke, OB terkuat di bumi. Nah ini ditembus. Nomor 2 ini juga ditembus. Nah nomor 3 ini kenapa kok berhasil? Nah ini sama di M15. Oke, langsung aja masuk ke trading view ya. Ini sudah saya tandai ya guys ya. OB terkuat di bumi 1, 2, 3. Lalu ada lagi yang ini. Ini kenapa juga ditembus? Gold M15. Oke, sebelumnya jangan dihiraukan dulu markingan ini ya guys ya. Ini adalah markingan saya perspektif struktur M5. Jadi jangan dihiraukan dulu markingan ini. Kita bahas sesuai konteks aja. OB terkuat di bumi dijebol. Oke. Nah gini guys. Sebenarnya saya juga bingung ya guys ya. Mau menjawabnya gimana. Soalnya gini. Contoh ya. Ini kok gagal ya dijebol. Terus ini juga gagal dijebol. Tapi ini terbentuk OB terkuat di bumi ya. Pertamanya turun, dia naik, ambil OB, kemudian turun, berhasil. Lalu di sini kenapa kok ini juga dijebol? Nah, sebelum saya jawab, nah saya juga ada pertanyaan. Nah, kenapa? Nah, ini ya, ini juga bentuk OB terkuat di bumi. Malah berhasil bereaksi, ya. Nah, ada yang dijebol, ada yang berhasil. Oke, saya jawab dua versi ya, dua cara ya. Yang pertama secara ini diplomatis dan kenyataan pahit. Jadi gini guys, mengenai POI, oke, itu ada order block, ada order flow, ya, ada imbalance atau FVG, ya, kemudian ada lagi SND. Nah, apapun bentuk POI teman-teman, pertanyaannya ada nggak yang 100% berhasil? Nah, jika ini ditanyakan, maka akan sama aja dengan jargon ini guys. Trading itu simple. Ya. Jika ada POI yang 100%, jika memang trading itu simple, waktunya upgrade ya. Oke, ntar aja ya. Jika ada metode yang POI-nya 100% berhasil, lalu trading itu simple, maka sudah lahir sultan-sultan baru di negeri ini guys. Gitu. Tidak ada yang 100%. Kita harus benar-benar memahami mengenai probabilitas guys. Maka yang bisa kita lakukan sebagai trader retail yaitu menekan resiko serendah-rendahnya dan membuat trading system, rules trading yang sesuai dengan gaya style masing-masing gitu. Nah, oke. Tapi jawaban saya tidak sampai di situ, guys. Saya ingin memuaskan teman-teman lebih puas lagi. Sekarang saya akan menjawab secara teknikal ya, guys ya, secara analisa teknikalnya. Siap ya, guys ya? Usahakan jangan berkedip
supaya bisa memahami secara keseluruhan. Oke? Like dulu dong. Tadi Bang siapa ya? Bang Fatih kalau nggak salah ya. Diskusi sama teman-teman ya. Membahas ini ya. Ini OB1, OB2, OB3. Ini ya guys ya. Untuk memahami ini guys, ya, the one and only cara belajar hanya ada satu guys, yaitu di channel ini yang cara belajarnya adalah mengurutkan guys. Soalnya kalau kita belajar secara urut, kita akan mengerti jalan ceritanya sehingga kita menemukan benang merahnya. Ya, jadi kita urutkan candle to candlenya. Dari sini ya guys ya, ini turun. Nah ini guys, ada pullback. Nah ini pullback kemudian break. Nah ini sudah menjadi internal. Maka ini adalah inducementnya. Lalu ini menjadi high valid. Nah ketika ini turun, berarti kan sudah berhak atau sudah siap-siap ancang-ancang untuk follow trend. Betul ya? Metodenya seperti itu ya. Nah sekarang guys, apakah di sini ada POI? Coba teman-teman perhatikan ini. Ya, ini secara kasat mata itu terlihat seperti rally, base rally. Betul ya? Nah, tapi coba teman-teman teliti. Ini ya. Ini tuh inside bar ya. High-nya sama low-nya itu protect ya. Belum di break. Di breaknya di sini. Maka di sini nggak ada pullback. Nah, sedangkan kriteria POI OB terkuat itu ada pullbacknya. Ya, itu yang pertama dulu. Nah, apakah ini guys? Apakah di zone ini kita buy untuk pro trend? Ketika ini sudah ambil inducement, kemudian buy seperti ini. Apakah boleh? Boleh kalau kita mau buy di sini. Nggak ada yang salah dengan itu. Nah, ketika muncul OB terkuat di bumi ini, pertanyaannya, apakah teman-teman mau counter trend? Apakah ini wajib untuk di respect kemudian harga turun? Tidak ada kewajiban guys di sini guys. Jadi akan sangat lumrah jika OB terkuat di bumi ini itu di break. Nah, jadi POI ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi POI, struktur itu bagian-bagian yang harus diolah ya. POI tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digunakan secara bersamaan dengan struktur dan lain-lain. Oke, sekarang gini. Jika ini turun ambil inducement, ini menjadi high valid, lalu teman-teman marking ini adalah sebuah POI ya untuk follow trend. Coba teman-teman lihat lagi di bawah. Nah, ini sama. Kelihatannya seperti ini ya, rally, base rally. Tapi coba perhatikan, bedanya apa? Yang ini naik ya. Kemudian low ini di break. Artinya apa? Berhasil pullback. Ada pullback. Betul ya? Nah, di sini kawasan SND gitu loh. Rally, base rally. Tapi ada pullbacknya. Di sini nggak ada pullback sama sekali. Jadi ini impulsif guys ke atas. Bedanya dengan ini, impulsif, pullback, impulsif. Nah, tapi kalau ini langsung impulsif seperti ini. Pullbacknya baru di sini. Oke, sekarang coba kita marking rally base rally ini. Demand ini. Kejadiannya seperti ini kalau kita urutkan. Ya, ini menjadi valid. Di sini bereaksi dulu. Sret. Ternyata gagal membuat bos. Dia hanya sweep ini. Ya, ini sweep ini. Kemudian ini, shadow ini harus di body break. Ternyata masih sweep. Dia turun. Lihat. Di sini semua adalah jebakan guys. Ya, ini adalah jebakan. Kemudian membentuk ini. Yang OB ini juga jebakan.
ini juga jebakan liquidity grab. Jadi bagi yang sell di sini ya kena semua SL-nya gitu loh. Nah, kalau teman-teman perhatikan, coba lihat. Di sini nggak ada konfirmasi ya. Masuk di POI ini, lihat. Bullish terus berkuasa ini. Ya, nggak ada yang mengalahkan. Bearish-nya nggak bisa mengalahkan. Baru setelah liquidity grab ini, bearish datang. Nah, di sini pun juga sama. Di sini pada nge-buy ya, naik, ternyata dibanting dulu ke bawah. Nah, di sini ada POI. Langsung melaksanakan tugasnya membuat bos. Ini menjadi bos. Nah, saya harap saya bisa menjelaskan secara mudah ya guys ya, bahwa ini semua adalah trap ya. Nah, ini terjadi market extend ya guys ya. Jadi habis naik kemudian turun, kena inducement ya, dia gagal membuat bos. Ini yang seharusnya menjadi calon low valid malah di break, sehingga inducementnya berpindah ke sini ya, market structure extend gitu. Nah, habis dari sini harga naik, ini sweep turun ya. Jika ini nanti ditembus, maka OB terkuat di bumi yang di sini itu sebagai inducement ya, mengindus trader retail untuk entry buy gitu. Ngerti ya maksudnya di sini ya jalan ceritanya ya. Saya harap jawaban ini memberikan kepuasan tersendiri ya untuk teman-teman ya, daripada jawaban saya yang pertama tadi ya. Nah, ini secara teknikal seperti itu guys ya. Nggak apa-apa, terus dilatih guys ya. Saya sudah mengingatkan ke teman-teman yang di grup ya, bahwa untuk mempelajari video-video CTC jangan hanya dimengerti contoh seperti ini. Ada high ya, calon high ini dia turun kena inducement jadi high valid. Nah, jangan seperti itu. Tapi lebih ke memahami. Oh, ini valid. Terus kegunaannya apa ya? Terus langkah selanjutnya apa ya? Kenapa kok harus dibakukan seperti ini? Nah, gitu. Pahami isi di dalam markingan structure kita. Lalu kemarin yang saya sempurnakan itu inducement, strong inducement itu berada pada internal structure. Saya sudah berikan alasannya ya. Bagaimana cara memahami inducement dengan lebih baik gitu loh. Ya. Oke, berarti yang ini tadi high validnya jadi di sini ya, untuk perspektif M15-nya. Ya, jadi OB yang di sini itu hanya sebuah inducement. Oke, lanjut lagi yang satunya ya. Kalau dari perspektif struktur M15 ya, berarti nah ini ya, ini inducementnya ya. Ya, ini inducementnya, dia turun, kemudian valid ya, turun. Nah, ini ada OB terkuat di bumi nih. Kena OB terkuat di bumi, melesat langsung, ini menjadi bos. Ya, betul ya? Coba lihat. Oke, oh ya betul. Ini perspektif dari bawah ya. Ya, kita tidak perlu melihat ke belakang dulu ya. Kita belajar ini dulu ya. Nah, dari bawah sini ya, ini sudah menjadi high valid ya di M15-nya, turun, ambil POI, OB terkuat di bumi. Break ya, jadi bos. Oke. Kemudian ini turun ya, ambil inducement. Ini ada OB terkuat di bumi lagi nih. Tapi ternyata dijebol gitu. Dia direspect guys ya, bereaksi. Tapi akhirnya dijebol. Nah, kalau kita menginginkan semua POI kita berhasil, itu nggak ada guys ya. Jadi memang ini belum waktunya harga gold ini naik lagi gitu. Kalau teman-teman buy di sini, ya nggak salah. Karena secara perspektif M15, ini sudah waktunya buy. Dia bereaksi, ternyata turun. Coba ya, teman-teman kalau buy ya.
Nah, sudah 2R ya guys ya. Ya, sudah 2R. Kalau teman-teman hold tentunya SL. Tapi kalau teman-teman ambil sebagian mungkin yang mempunyai strategi seperti itu, di booking dulu profitnya, boleh, sudah kantongi profit walaupun terjadi real chok. Ya, real chok itu bukan sebuah kegagalan guys. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di grup ya. Maksudnya bagaimana ya. Ini berkaitan dengan trading system dari masing-masing trader ya. Yang lebih penting adalah kita tahu kapan exitnya, baik SL maupun TP-nya. Nah, di sini kalau trader M15 untuk mencari bos di M15 gagal. Tapi bagi trader yang di HTF-nya, coba lihat H1 ya. Di H1, kenaikan ini coba perhatikan. High, low, tidak ambil inducement, dia membuat higher high, artinya inducementnya berpindah di sini. Dia turun, maka markingan OB terkuat di bumi ini yang dari M15 itu hanyalah sebuah inducement di H1. Nah, ketika ini turun mengambil inducement H1-nya, ini menjadi high valid perspektif H1. Kemudian di sini ada demand, kena langsung terbang guys. Ya. Nah, jadi teman-teman pelajari ya perspektif struktur dari masing-masing time frame guys ya. Jadi setiap time frame itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Di M15 tadi waktunya buy, tapi di H1-nya belum. Di sini belum buy. Karena ini hanya sebagai inducement, menginduce retail trader untuk buy di sini gitu loh. Ya. Oke, saya harap jawaban versi kedua saya ini lebih memuaskan teman-teman ya secara teknikal ya. Jadi saya rangkumkan, jawaban yang pertama itu tadi ya kita harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang 100% ketika kita belajar trading ini guys. Yang bisa kita lakukan adalah money management yang harus baik ya. Nah, jawaban yang versi kedua tadi secara teknikal seperti yang saya jelaskan tadi, ya kita harus benar-benar memahami metodenya. Maksud dari markingan structure-nya itu apa? Maksud dari pergerakan candle to candle-nya itu apa? Nah, kita harus memahami dulu. Gitu. Oke, tetap semangat ya guys ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.